Hadirin sekalian, saya akan baca sifat Rasulullah. Hadirin sekalian, Rasulullah yang hebat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada jalan yang terang. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Inilah beliau yang dihujat, yang dicela, dan na'udzubillah min dzalik, dibikinkan surban, di depan surbannya ada sumbu bom. Kurang ajar nih orang, nggak ngerti siapa orang yang hebat ini. Ya, amma sifatuhu fakana azharal laun. Adapun bentuknya, ya apa namanya? Perangai tubuh apa namanya? Apa Mas? Bentuk tubuhnya itu apa namanya? Fisik ya, bentuk fisiknya adalah azharal launi, putih kulitnya. Tapi bukan putih budukan. Ya, putih yang bikin orang lihat ngilu. Abyadan musyraban humran, putih yang kemerah-merahan, apalagi kalau keterpa matahari maka memerah. Subhanallah. Adimal hamati, badannya tegap. Agharra rajilas sya'ri, ya, aghar itu di dalam bahasa Arab artinya adalah abyadul wajhi, jadi wajahnya itu putih. Jadi putih yang kalau kena sinar matahari itu memerah dikit-dikit. Ya, bukan malah keleng hitam kayak saya gini jelek. Bukan. Ya, yang paling mendekati itu Abu Lahab. Masya Allah, Pak. Ya, Abu Lahab itu gantengnya sampai disebut Abu Lahab karena saking gantengnya kalau kena sinar matahari itu wajahnya itu kemilau, seakan-akan menebarkan suatu sinar tertentu. Makanya diberikan julukan Abu Lahab, ganteng orangnya. Makanya sombong karena nggak dapat hidayah. Ganteng, istrinya juga cantik, sampai dikatakan Ummu Jamil. Ya, rajilas sya'ri, jadi ikal rambutnya, jadi nggak terlalu keriting sampai ruwet itu. Apa keriting apa itu namanya? Keriting Afrika itu yang kalau disisir malah cuklek sisirnya gitu, atau tidak terlalu lurus. Idam faraqat aqisatuhu faraqa, jadi Rasul kalau dibelah begini, masya Allah langsung tertata rapi, ya, ya. Jadi gampang diatur. Dan subhanallah, saat meninggal dunia uban rambut sama ini, rambut kepala sama jenggot cuma 14. Itu menunjukkan manusia yang sempurna dan sehat. Itu makanya orang yang ubanan itu nggak sehat. Itu kayak saya, ya, karena nggak sempurna Rasulullah. Makanya di antara hikmah kenapa istrinya 9, karena Rasulullah SAW itu ketergantungannya sama Allah itu sangat tinggi. Kalau tidak ditarik dengan hal yang menarik, ya, makanya Rasulullah mengatakan ju'ilat qurratu aini, ya, hubbiba ilayya min umuri dunyakum an-nisa wa tib, dibikin saya senang urusan dunia dua, perempuan sama minyak. Ditarik. Kedua, perawakan Rasulullah, postur tubuh Rasulullah dan anatomi tubuh Rasulullah sesempurna-sempurna manusia. Kalau Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsan, itu jelmaannya ya di Rasulullah sempurna. Ibaratnya kalau tangannya itu nggak ada cacat. Ya, ibarat genteng itu kan ada yang pengkok, ada yang ini. Itu kebiginan gentengnya itu sempurna banget. Sehingga diri sekalian membutuhkan saluran yang juga sama, sempurna. Ya. Dan sementara Rasulullah dengan kenabiannya, budi pekertinya, nggak mungkin kan menyalurkan di dalam hal-hal yang tidak benar, apalagi zina. Maka tidak lain pilihannya adalah Allah izinkan lebih dari 4. Beda dengan kita, 4 aja nggak kena gitu. Dan 4 itu sudah cukup ideal buat kita. Arah aja 4. Cuaca juga ada 4, apalagi di Arab. Musim dingin, musim panas, antara dingin panas 4. Warna kulit juga nggak jauh-jauh dari 4. Bentuk perempuan juga nggak jauh-jauh dari 4. Tinggi pendek, gendut krempeng, ya udah gitu.
Antum terfitnah dengan perempuan yang tinggi, ada di rumah, ada. Kalau 4 ada semua. Kalau antum terfitnah dengan yang pendek, ada di rumah, tenang, gitu kan gitu. Kalau antum terfitnah dengan yang gendut, ada tuh di rumah. Yang kerempang ada di rumah, lengkap, udah, sehingga sempurna ghadul basar. Karena innal mar'ata tuqbilu bi surati syaitan wa tudbiru bi surati syaitan wa man absara dzalika falyati ahlahu fa innahu yaruddu dzalika. Sesungguhnya perempuan itu dia dari depan setan, dari belakang setan. Maksudnya apa? Memfitnah. Siapa yang kesetanan dengan perempuan, cepat-cepat mendatangin keluarganya, karena bisa menolak. Kalau ada lengkap kan pas gitu. Anak nggak memprovokasi ini ya, cuman manas-manasi. Wa illa fala yujawizu sya'ru syahmata udhunai idh huwa waffa. Rasulullah SAW kalau menurunkan rambutnya tidak lebih dari syahma udhunai, daun telinganya. Dan ini juga enggak sunnah, tolong dijauhkan. Kalau sunnah pun antum harus lengkapin surban. Ada yang ngambil sunnah itu enggak lengkap, panjangnya tok, ya repot. Gondrong tok nggak pakai surban. Makanya siapa yang ini dianjurkan surban. Dan itu Rasulullah SAW ini termasuk sunnah jibiliyah, tindakan Rasulullah yang murni pribadi. Contoh ketawanya Rasulullah, antum harus tiru. Anak tak niru nyunah ketawa, gimana? Ya susah. Mulutnya aja nggak sama mulutnya Rasulullah, nanti kita sifatin. Nanti antum setelah mendapatkan sifat ini, kalau ngimpi ketemu Nabi bener-bener persis seperti yang dijelasin sama Ustadz di Amar Ma'ruf, berarti nggak meleset tuh, Nabi bener tuh ya. Oke. Ya, antum juga niru jalannya Rasulullah ya. Susah itu, cara duduknya Rasulullah persis sama Rasul, susah. Makanya ada sunnah yang terbangun di atas ibadah. Artinya tindakan Rasul itu kita tiru sebagai ibadah. Tindakan Rasulullah murni jibillah, itu manusiawi dia. Di antara para ulama juga memasukkan sunnah jibiliyah ada makan dengan 3. Karena memang itu dari tampilan Rasulullah yang paling ideal rambutnya ya. Orang kalau tadi posturnya bagus, ganteng, putih, tegap ya. Terus kemudian alim ya, akhlaknya bagus, dia nggak rakus, ini sederhana, makannya 3 jari. Karena antara menghina satu, karena dianjurkan ganjil kan. 1 kan jari ini cuma 5. Imam makan dengan tangan 1, coba antum lihat. Kurang ajar mas, antum masak susah-susah, ente jilat mulai gitu. Atau 5 serakah gitu. 3 masya Allah jibil. Jadi sedang tengah antara menghina dengan serakah. Oke, kita lanjut. Wasi'ul jabin, lebar jidatnya, masya Allah ya. Makanya pernah saya sekali ya, mimpi ketemu Rasul itu, setelah saya baca, masya Allah, nggak meleset, bener, jidatnya itu lebar dan menampakkan, ya, subhanallah, ya. Karena makanya turunan Rasulullah diantaranya Imam Mahdi adalah apa? Ajlal jabhati, lebar jidatnya, aknal anfi, mancung hidungnya, itu persis sama mbahnya. Turunannya itu. Azajil hawajib, alisnya nanggal sepisan. Apa itu nanggal sepisan itu? Jadi alisnya itu bagus banget, dia jelirit bentuknya, subhanallah. Enggak amburadul ya. Iya. Jadi enggak nyambung juga, nyambung dikit. Pokoknya kalau ada sambungannya itu pun sambungannya bagus sekali. Ya. Jadi alisnya itu kata orang Jawa itu nanggal sepisan, giginya biji timun, ya. Terus kemudian hidungnya apa? Koyok kayu seminde, itu kan gitu. Itu nanti kita lanjutin. Azajjal hawajib,
sawabigha fi ghairi qaranin bainahuma irqun yudirruhul ghadab, ya. Ghairu qaranin. Al-qaran itu tamatun tawilatun duna ayyal taqiyan. Jadi bagus tapi nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Bainahuma irqun, selalu di sini ada apa keringatnya. Yudirruhul ghadabu, ya. Yudirruhul ghadab maknanya yudhiru yamtali daman kama yamtali udar labanan idza darra. Jadi selalu di sini persis kayak Nabi Isa itu. Jadi ada selalu keringat tapi nggak ngobios. Ya. Kita lanjutkan, wa qalat ummu ma'bad komentar aqran fala'allahu qaran khafiyun ad'aj, ya. Apa namanya, bentuk ini matanya sadidu sawadil ain. Kalau yang putih-putih sekali, yang sekarang hitam-hitam sekali, dan bentuknya bundarnya rada-rada. Pokoknya kalau dia itu melihat, itu menunjukkan orang perhatian. Karena kadang ada mata yang terlalu mendelik, nakutin orang, terlalu sayup, jadi kayak nampak malas. Ada mata sayup menunjukkan malas. Makanya orang itu dilihat dari mata, sorot matanya. Mata sayup tampilannya, ini orang pemalas. Mendelik, nakutin orang, ya jelek. Rasulullah antara itu. Sehingga kalau sekarang lihat antum itu dengan sendirinya memperhatikan, mata perhatian. Allahu Akbar. Ashkal, ya, adimul ainain. Jadi matanya besar, tetapi apa namanya, lebar. Putihnya itu kelihatan lebar, apa namanya, hitamnya itu kecil tapi nggak kecil banget sehingga kelihatan mendelik. Jadi kelihatan melalak gitu loh mas, kayak dimar katanya orang Jawa, ya. Nah, itu. Kita lanjut, wa huwa humratun fi bayadil ain adhabal asfar. Dan ini rambut matanya itu panjang dan ke atas begini. Apa itu namanya? Lentik, ya. Sahulal khat, ya, mustadirul wajh. Jadi pipinya itu apa ya mas, ya, kita tidak terlalu tembem, tapi tidak terlalu kempot. Apa itu namanya? Wajahnya bundar tapi nggak terlalu tembem dan lancip, ya, enggak. Fahman mufakhama, ya, fahm adiman mu'azzama, yatala'la wajhu tala'lu al-qamar, dan wajahnya bersinar seperti sinarnya bulan Lailatul Badri pada waktu purnama. Laisal mudhahham, badannya tidak terlalu gembul, walal mukaltham, dan tidak terlalu krempeng, ya. Ahsun nasi launa, warnanya paling bagus kulitnya. Wajhu mislu asy-syamsi wal qamar, wajahnya seperti apa namanya, matahari dan bulan. Bal ahsanu minhuma, bahkan lebih baik, karena syams tajri fi wajhiha, seakan-akan sekarang matahari ada di wajahnya. Kasul lihyati, jenggotnya sangat lebat. Jadi jenggotnya lebat sekali, ya. Tamla'u sadrahu, memenuhi dadanya, ya, sampai subhanallah dadanya itu penuh, ya. Tamul udhunain, dan telinganya sempurna, ya, sempurna bagus. Kalau antum tahu ngelihat telinga yang bagus, itulah telinga Rasulullah, dan ke depan, ya, itu menunjukkan tanggap, itu bukan dablek. Dhaliul fami, mulutnya lebar tapi nggak lebar banget, ya. Dhaliul fami hasanuhu aknal irniyin, irnin, yaitu al irnin adalah ini sangat mancung, ya. Apa ini namanya mas? Ini namanya, ini apa? Kelinci apa? Iya, namanya apa itu mas? Ini kalau dipencet itu kan terbelah. Nah, kalau Rasulullah belahannya itu kelihatan, ya. Lahu nurun ya'lu yahsabu man lam yata'ammal asyam mufallajul asnan. Jadi hadirin sekalian, kalau kita lihat, ya,
Sinarnya itu sangat nampak dari mulutnya karena giginya sangat putih dan ada jaraknya, ya. Jadi tidak terlalu rapat, gede-gede, apalagi numpuk, dan tidak terlalu lenggang. Itu giginya. Asnabu, ya, al-bayat wal barik wat tahdid bil asnan, ya. Jadi putih sekali. Kalau kayak ungkapan orang Jawa itu kayak biji timun, ya, tertata dengan baik. Wa ka'anna arabu fi wajhil lu'lu', dan keringatnya di wajahnya itu seperti mutiara. Ka'anna unuqu jidu dumyatin min safa'il fiddah, dan lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga seperti lempeng putih, seperti lempengan perak. Makanya di Indonesia lihat sampai sahabat itu ketika sholat memperhatikan, ya putihnya. Sahabat cerita tentang Rasulullah salamnya sampai kita melihat putih ini pipinya. Jadi hadirin sekalian, keringatnya itu nggak bau. Kemudian kalau sekarang ngucur dari wajahnya seperti mutiara, dan lehernya sangat putih walaupun tidak pernah diseka pakai tisu karena nggak ada tisu dulu. Tawilul masrubah, masya Allah. Khaytu sya'ril ladhi minat sadri ila surrah. Jadi hadirin sekalian, rambutnya dari dadanya itu panjang tetapi melingkar sampai pusarnya. Ya, bagus, begini, seperti ini. Dan sekitarnya tidak ada rambutnya. Jadi cuman dari dada sedikit sampai pusarnya. Sampai seperti itu disifatin oleh sahabat. Ya, raqiq wa huwa sya'run min labbatihi ila surrati yajri kal qadibi laisa fi badni wala fi sadri. Di perutnya, di dadanya enggak ada sya'run ghairu selain itu. Jadi hanya ada ke perut saja. Ya. Wasi'u sadri, luas dadanya. Ini menunjukkan apa? Orang ini Rasulullah SAW itu sering olahraga. Sawa'ul badni was sadri, ya, perutnya itu kecil. Masya Allah. Bentuk yang sangat ideal dan pendekar, gagah berani. Beda dengan kita, kebalik, gitu kan gitu. Rasulullah SAW itu lebar dadanya, kecil perutnya. Yang mirip kayak Ali. Ali itu lebih lebar lagi, lebih tegap lagi. Makanya sekali tebas itu kadang-kadang dua itu musuh, Ali bin Abi Thalib itu. Makanya ketika perang pada waktu perang Khaybar, ana alladzi sammatni ummi haidara kalaisi karihil mandara. Sayalah orang yang diberi nama ibu saya Haidar, macan kecil tapi garang. Kalau dipandang sangat menyeramkan, ayo lawan. Gitu. Langsung tebas, jeger, mati. Gitu. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah perutnya itu melipat dua. Ada guyonan biasa, ya, masya Allah, di kalangan sahabat ya guyonan, Pak. Ali, perut antum itu dua begitu, yang atas apa, yang bawah apa, gitu kan gitu. Yang atas ini makan, yang bawah ilmu, gitu kan gitu. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW adimul mankibain. Jadi ini apanya? Pundaknya itu besar, ya. Kayak olahragawan itu, ya. Kalau kita lihat itu yang main apa itu? Apa itu? Ya, binaraga, seperti itu. Jadi kuat sekali. Kekuatan Rasulullah itu hadirin sekalian. Coba bayangkan pada waktu perang Khandaq. Ketika bikin Khandaq itu ada batu, sahabat semua sudah angkat tangan. Sementara target harus sudah dicapai. Akhirnya manggil malam-malam Rasulullah. Rasul udah mau istirahat. Ya Rasulullah, ini kalau enggak yang ngeprok engkau ya Rasulullah, enggak bakal hancur. Akhirnya Rasulullah bawa apa pecoknya, ya. Kemudian dikeprok sampai keluar sinarnya. Jadi pukulan Rasulullah SAW itu ke batu saking kuatnya sampai mengeluarkan sinar, kanan kirinya itu bersinar terang. Itu kuatnya Rasulullah SAW. Makanya di antara kekuatan Rasulullah, Rukana itu orang yang paling pinter gulat. Siapa aja yang banting-bantingan sama Rukana, nggak pernah ada yang bisa sukses. Itu dari latihan militer itu zaman Rasulullah itu banting-bantingan dulu, ya. Begitu tuh, kayak sumo itu loh, Pak. Wah, banting. Itu nggak pernah menang sama Rasulullah, Rukana itu.
nggak pernah menang sama adudain, ya. Ini besar semuanya. Asy'arud dira'aini wal mankibain, ya. Berlipat-lipat itu, ya. Kalau orang kelihatan kuat itu kan kelihatan apa? Apa itu namanya, Mas? Ya. Ototnya itu kelihatan, ya. Ototnya kelihatan tawilul zindain, ya. Zindan itu musilut tarfid dira' fil katif, ya. Itu panjang sekali ini. Rahbur rahatain, dan ini telapaknya lebar. Kalau genggam orang itu nggak bisa lepas, ya. Kalau antum digenggam begini, narik itu nggak bisa tarikannya. Sabtul qasabi, ya, ya, mu'tadus saqain, dan ini apa namanya, panjang, ya, lengannya panjang. Syadhnul kafain, ya, syadhnul kafain, wasiul kafain, ya, lebar ininya. Wal qadamain, telapaknya juga lebar. Sabilul atraf, ya, sabilul atraf itu maknanya sailun, kilahuma bimakna wahid, ya, usul, ya. Jadi jari-jarinya itu lurus, ya. Kalau dibuat sujud itu semua bisa ngadep kiblat. Kalau antum kan kadang-kadang nggak bisa tuh. Dhahmul idham, anwarul mutajarrad, mu'tadilul khalqi, badinun mutamassikun, ya, kekar kuat, enggak terlalu gembrot, enggak krempeng. Abyatul kashain, ya, al khisr, kemudian lempengnya ini putih. Syanul atraf, ya, lurus jari-jarinya. Jalilul musyasi wal katat, ya. Al katat itu telapak kakinya itu sangat ideal. Khumsanil ahmasain, ya, tidak terlalu cekung tapi tidak terlalu rata. Masihul qadamain, yambu anhul ma, ya, telapaknya itu tidak terlalu cekung, rata, dan selalu keluar air. Idza zala zalal qal'an wa qila laysa bi ahmas wa huwa muhmulun ala annahu laysa bi syadidil khums bal mu'tadil yakhtu takaffiyan, ya. Ya, kalau jalan Rasulullah SAW takafian, tamayulan. Jadi Rasulullah itu kalau jalan kayak mantul, ya. Yamshi haunan, jalannya pelan tapi tidak terlalu dari ul masyati, ya, tidak terlalu pelan kayak orang jalan malas itu, ya. Jadi betul-betul jalannya itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lamban. Idza masakanu yanhat min sabab. Dan kalau jalannya itu kayak mantul, ini celong begitu, ya, jalannya Rasulullah SAW. Wa idal tafata jami'an, kalau dia noleh semuanya, nggak begini, nggak pernah Rasulullah. Kalau dipanggil menghadap semuanya, siapapun orangnya selalu dihadapin, nggak pernah bingung seperti ini, ya. Khafidut tarfi, selalu menundukkan pandangannya. Nadharu ilal ardi atwal min nadhari ila sama, seringnya menundukkan ke bumi daripada ke langit. Jullu nadharil mulahadhah, pandangannya selalu merenung, memperhatikan. Laisa bit tawili al ba'in, enggak terlalu tinggi, wala bil qasir, dan juga tidak terlalu pendek. Wa idza masya ma'a tawil tala, kalau dia jalan sama orang yang tinggi selalu ideal, ya, selalu pas, enggak ada, ya, Rasulullah SAW terlalu nyengkleng gitu, ya, terlalu pendek enggak. Dhahirul wada'ah ablajul wajhi, sangat bersinar, wajahnya juga bersinar. Hasanul khalqi, dan baik tampangnya, postur tubuhnya. Lam ta'ibhu sudlajun, ya, tidak bisa, ya, kita intinya di dalam ungkapan itu tidak perutnya gendut, ya. Terus kemudian walam tuzri bihi so'nagun, kepalanya kecil juga enggak. Wasimun qasimun, pokoknya ganteng, ideal, bagus. Fi sautihi hasal, ya, sahalun, ya, di dalam suaranya itu ada sedikit merdu, ya, suaranya Rasulullah itu merdu sekali. Syadidu sawadi sya'ri, sangat hitam rambutnya. In samata fa'ilil wiqar, kalau diem kelihatan wibawanya.
Wa idza takallama saman, dan ketika bicara juga wibawa. Wa anahul bawa baha, maaf ya, sangat wibawa ketika saat bicara. Jadi semuanya tidak ada yang tidak mendengarkan. Bahkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis, semua seakan-akan di kepalanya itu ada burung. Ajbalun nasi wabaha min ba'idin, kalau dipandang dari jauh orang yang paling ganteng. Wa asanu wa ahlau min qarib, dan kalau dipandang paling dekat juga orang yang paling tampan, yang paling bagus. Khuluwul mantik, suaranya merdu, ucapannya selalu enak. Faslun la nazrun wala hadar, ya, omongannya itu runut, tidak terlalu nyercel, ya, terlalu apa, bicaranya itu cepat nggak bisa dipahami, terlalu lamban bikin orang bosan. Ya, ada orang bikin apa namanya, kalau bicara bikin bosan orang, diulang-ulangin. Makanya pernah ada seorang ini menasihatin, setelah nasihatin ditegur oleh budaknya karena budaknya pergi. Kenapa kamu tadi pergi? Saya sebelum selesai nasihat, Tuan kalau nasihatin sering diulang-ulangin, jadi saya bosan. Saya ingin memahamkan orang yang nggak paham, tapi Tuan yang paham pergi duluan. Gitu. Ini juga nggak bagus, ya. Ya. Ka'anna mantiqau kharazatun nadmin, ucapannya itu seperti tatanya mutiara di kalung. Yatahaddarna la tasna'uhu min tul, tidak bagus karena panjangnya. Wala taqtahimu ainun min qisarin, dan juga tidak terlalu pendek. Ghusnun baina ghusnain wa huwa andaru thalathati mandaran wa ahsanum qadra lahu rufaqa yakhufuna bihi, ya. Rasulullah SAW itu selalu paling ganteng di antara tiga. Pokoknya kalau dia itu apa namanya, dibandingkan duduk di antara tiga, selalu paling ganteng, paling bagus, ya. Dan selalu kemana-mana ditemani orang, nggak pernah sendirian. Selalu melingkarinya, samping kanan kiri belakangnya, selalu mengitari Rasulullah. Wa idza qala istama'u liqaulihi, kalau dia bicara, beliau bicara langsung semuanya mendengarnya. Wa idza amara ibtadaru, kalau perintah mereka segera bergegas untuk melaksanakan amrahu, perintahnya. Mahfudun, ya, mahfudun itu alladzi yakhdimu ashabu, selalu dilayani kanan kirinya sahabatnya walaupun tidak pernah minta dilayani. Mahsyudun, ya, mahsud alladzi yastami ilaihi, selalu dilingkari oleh orang. La abisun, tidak pernah murung. Wala mufannadun, ya, al mufannad jahil qalilul aql, artinya sedikit akalnya juga tidak. Ini sifat-sifat Rasulullah SAW. Yasuku ashabahu mubtadiran man laqiya bis salam, ya, dia selalu menggiring sahabatnya dan selalu bergegas untuk memulai salam. Mutawasilul ahzan, selalu bersedih untuk memikir dakwah umat, bukan masalah-masalah kecil. Daimul fikri, dan selalu berfikir. Laisat lahu rahatun, tidak pernah istirahat. La yatakallam fi ghairi hajatin, tidak pernah berbicara tanpa ada perlu. Tawilus sakti, yaitu maksudnya diam, selalu diam. Yaftahul kalam wa yakhtimu bi asdaqihi wa yatakallamu bi jawami'il kalim, ya, selalu mulai pembicaraannya, ya, wa yakhtumuhu bi asdaqihi, ya, mengakhiri pembicaraan dengan meletakkan tangan di dagunya, dan selalu yatakallam bi jawami'il kalim, kalau bicara singkat padat. Laisa bil jafi, tidaklah sekarang ini orangnya itu jaf, maksudnya kasar. Walal mahin hina wala yadhaq, tidak pernah ketawa terbahak-bahak. Illa tabassuman, kecuali senyum. Baina katifaihi khatimun nubuwah, antara belikatnya ada khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin. Ajwadun nasi kafan, sangat dermawan. Ajra'un nasi sadra, ajra'un nasi sadra, orang yang paling berani. Astaqun nasi lahjatan, ucapannya paling jujur. Aufan nasi bidhimmatin, orang yang paling memenuhi janji. Wal yanhum arikatan, dan paling mudah dipergauli. Wa aqram isyratan, dan paling murah lapang dada ketika kita bergaul dengannya. Man ra'ahu badihatan habahu, siapa yang sekarang ini kenal pertama kali, dia pasti merasakan wibawanya.
Wa man khalatahu ma'rifatan ahabbu. Siapa yang bergaul lama semakin senang. Kalau kita semakin senep, ya, lam yakun fahishan, tidak omong kotor mulutnya, wala mutafahishan, dan juga tidak suka yang kotor-kotor, wala sakhaban, dan suka tidak teriak-teriak bil aswaq, di pasar, yu'azzimun ni'mah wa indaqat, menghargai nikmat walaupun kecil, wala yadumu minha syai'a, tidak pernah merendahkan, la yadumu dawaqan, tidak pernah mencacat makanan, wala yamdahu, dan juga tidak pernah memuji, ini istaha'a, kalau tertarik makan, wa illa tarakau, kalau enggak tertarik dia tinggalkan. La tughdibuhu dunya maka wa makana laha, tidak pernah dibikin marah oleh dunia. Artinya kalau seandainya dikecewakan urusan dunia, gampang merelakan. Wa idza tu'tiyat haq lam ya'rifu ahadun, ya, kalau dia diberi hak, maka tidak ada seorang pun yang tahu. Walam yakum li ghadabi syai'un hatta yantasir, enggak pernah marah untuk membela dirinya. La yaghdab li nafsihi wa la yantasiru laha, enggak pernah membela diri, marah karena dirinya. Wa innama yantasiru lillah, membela karena Allah. Idza asyara bi kaffi kullah, ya, kalau dia isyarat selalu dengan seluruh telapaknya, silakan itu datang. Jadi enggak begini, enggak sering nunjuk-nunjuk, ya. Wa idza ta'ajjaba qallaba, kalau dia itu kagum seperti ini. Wa idza tahaddatsa fassal biha, kalau bicara dia ada jedanya. Yadribu rahatil yumna batina ibnal yusra, dia sering begini kalau bicara. Beliau, ya, sering memukulkan telapak kanannya ke telapak kiri tangannya. Wa idza ghadiba a'rad wa ashad, jadi ketika marah hanya berpaling saja. Wa idza fariha ghadda tarfuhu, ya, yaftaru an misli hubbil ghamam, ya, ketika Rasulullah SAW senang itu nampak dari wajahnya dan terbuka kelihatan giginya menunjukkan senyum, itu ketika beliau senang. Idza awa ila manzi jazza'u tukhulahu thalasan, dan seterusnya. Ini masih banyak sebetulnya. Wa kana daimal bishri, selalu senyum, sahlal khuluqi, baik akhlaknya, lainul janib, sangat baik perilakunya, laisa bi faddin wala ghalidin, tidak kasar, wala sahabin wala fahas wala abis wala ayyab, tidak suka mencacat, wala maddah, tidak suka memuji-muji, yataghafalu amma la yastahi, ya. Ini sifat-sifat Rasulullah banyak sekali. Intinya saya sebetulnya pengen membaca semua, tapi kondisi waktu dan sudah jam 5:30, tapi maghribnya ini jam 6:30 ya Pak, ya, hampir. Jadi masih ada 1 jam, antum pulang juga masih ada waktu. Intinya saya sampaikan sifat postur tubuhnya Rasulullah, yang ini mungkin jarang kita ketahui. Adapun akhlaknya dari serat-serat sirah dan sebagian sudah saya sampaikan, dan mungkin sudah mewakili. Siapa aja yang mimpi ketemu Rasulullah dan itu yang telah Anda lihat, maka Anda telah mendapatkan apa yang telah dikatakan Rasulullah, man ra'ani fil manami fa ka'annama ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu biya, ya, man ra'ani fil manami, siapa yang lihat aku dalam tidur, fa ka'annama ra'ani, maka dia telah melihatku. Setan enggak bisa memalsuku. Tapi kalau ada orang yang melihat Rasulullah terus sifatnya enggak sesuai, bukan sekarang sabda Rasulullah itu nggak benar, tapi mimpi Anda yang nggak benar. Ada orang mimpi, walaupun di mimpi itu diberitahu orang itu Rasulullah, ternyata katanya jenggotnya panjang putih, udah salah. Rasulullah nggak pernah punya jenggot putih. Yang ada itu ketika wafat, kepala sama jenggotnya cuma 14, tinggi banget, salah lagi. Itu putih betul kulitnya, jadi putih, jidatnya lebar, rambutnya ikal, hitam sekali, matanya sangat lebar, dan kalau melihat seakan-akan dia sangat memperhatikan. Itu sifat Rasulullah SAW. Ininya lebar apa? Pundaknya lebar, dadanya lebar, perutnya kecil. Itu Rasulullah SAW, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Itu Rasulullah SAW. Demikian
Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.